Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan rahmat dan kasih karunia, Tuhan yang selalu setia kepada setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, yang telah memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Peratapan pasal 1 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali terjadi sebuah insiden di jalanan. Seorang bapak yang mengendarai mobil didekati seorang sopir yang marah-marah, menyalahkan sang bapak yang dianggapnya telah mendahului antrian masuk gerbang tol. Sang bapak yang dimarahi itu memilih untuk tidak berdebat panjang. Ia mengatakan kepada sopir yang marah-marah itu, "Iya betul, kamu memang benar. Saya yang salah. Mohon maafkan saya." Sang sopir yang marah itu menjadi terdiam. Mereka kemudian bersalaman. Perdebatan selesai. Keadaan pun damai. Mengakui orang lain sebagai pihak yang benar seringkali menjadi hal yang sulit untuk kita lakukan. Padahal itu adalah hal yang sangat baik. Terlebih kalau kita memang salah. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, ada kalanya kita menyalahkan Tuhan, padahal Tuhan ada di pihak yang benar. Dalam Kitab Peratapan 1 ayat 18 ini tertulis, Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Nabi Yeremia dalam ayat ini mengungkapkan kesedihannya karena malapetaka yang menimpa bangsanya. Orang-orang muda dari bangsanya dibawa pergi sebagai tawanan. Yeremia sangat berduka dengan apa yang terjadi pada bangsanya. Selama ini ia menyerukan agar mereka bertobat dari dosa. Yeremia menyampaikan firman Tuhan agar mereka mendengarkan dan mau mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi mereka tidak mau mendengar, dan teguran demi teguran yang Tuhan nyatakan pada akhirnya menjadi kenyataan. Bangsa itu mengalami kehancuran. Yerusalem diserbu dan malapetaka terjadi, sehingga Yeremia meratap, berduka, dan bersedih melihat kehancuran bangsanya. Dalam kesedihannya itu Yeremia mengakui Tuhanlah yang benar. Mewakili bangsanya ia katakan, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Di sini Yeremia menyatakan bahwa Tuhan benar dalam segala hal yang terjadi pada bangsanya dan termasuk pada dirinya. Yeremia mengakui bahwa dosa-dosanya dan dosa bangsanya membuat ia layak menerima hajaran yang sangat keras. Seringkali saudara, rantai yang membelenggu kita adalah akibat perbuatan kita sendiri. Seringkali kesusahan dan masalah yang terjadi dalam hidup kita adalah akibat konsekuensi dari dosa, kesalahan yang kita lakukan. Tuhan itu maha benar dan selalu benar. Tuhan tidak pernah salah. Berbeda dengan anggapan bahwa istri selalu benar
Atau mungkin ada anggapan suami selalu benar, padahal istri dan suami bisa saja salah. Tuhan benar secara absolut, tidak pernah salah, karena Tuhan punya sifat benar, dan tindakannya pun benar. Sekalipun tindakan dan sikap Tuhan seringkali dipahami manusia sebagai sebuah kesalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita? Akuilah kebenaran Tuhan, dan akui kesalahan serta keberdosaan kita. Jangan marah kepada Tuhan, dan jangan salahkan Tuhan, tapi koreksi diri kita dan bertobatlah. Setiap teguran Tuhan merupakan caranya untuk mendidik kita dalam kebenaran. Mau mengakui kesalahan diri dan mau mengakui kebenaran Tuhan menunjukkan tanda kedewasaan rohani. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk semakin mengerti firman Tuhan dan hidup dalam iman yang benar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bahwa terlalu sering kami tidak menyadari akan kesalahan dan keberdosaan kami. Atau kami menyadarinya tapi kami tidak mau mengakuinya. Dan kami malah menyalahkan Engkau Tuhan atas masalah persoalan yang terjadi atas kami. Ampuni kami ya Bapa. Engkaulah yang benar Tuhan. Engkau selalu benar dalam karya dan tindakan-Mu. Kamilah yang seringkali berbuat salah. Dan kamilah yang seringkali membuka masalah bagi diri kami sendiri. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami. Dan pulihkanlah setiap kami, agar kehidupan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan senantiasa dilimpahi dengan berkat-berkat-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok kembali dengan kekuatan baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan kiranya melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya ada pemulihan, ada kesembuhan, ada jalan keluar ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu kepada setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.